Lagi viral nih soal Fajar yang dapat julukan sad boy atau bocah yang sedih melulu karena gagal dalam memperjuangkan cintanya. Dia meninggalkan saya saat saya sudah mulai nyaman. Nah, bicara soal sad boy, bocah yang sedih, kali ini kita bahas soal sad man, orang dewasa yang sedih banget. Dan kisah kesedihannya ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yakub yang memikirkan anaknya sedemikian dalam dan larut dalam kesedihan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Yakub berkata, "Ya asafa ala Yusuf." Duh, kasihan banget nasib anakku yang bernama Yusuf ini. Sampai-sampai juga dijelaskan dalam Al-Quran, "Wabyaddat ainahu minal husni wa huwa kadhib." Kedua mata Nabi Yakub menjadi putih. Para ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah menjadi buta. Nah, sebelum kita mentadaburi ayat tersebut untuk memetik hikmah dan pelajaran agar kita dapat mengelola perasaan sedih yang menimpa kita, di sini saya jelaskan dulu nih background kisah Nabi Yakub. Agak panjang sih sebenarnya, tapi saya skip saja ya. Masa sama kisah Fajar si sad boy aja kamu tipu, tapi kisah sedih yang diabadikan dalam Al-Quran kamu gak penasaran. Begini background kisahnya. Karena ada konflik di keluarganya, Nabi Yakub yang merupakan putra dari Nabi Ishak akhirnya diperintahkan sama ibunya, namanya Rifqah. Kalau dalam literatur Kristen dikenal dengan Rebecca. Nah, dan ibunya Nabi Yakub ini terkenal sangat-sangat cantik sekali. Rifqah memerintahkan anaknya untuk pergi ke Laban, yaitu saudara laki-lakinya Rifqah atau pamannya Nabi Yakub. Singkatnya, setelah bekerja membantu Laban beberapa lama, Nabi Yakub ini falling in love. Dia jatuh cinta kepada putrinya Laban, jadi sepupunya sendiri nih. Namanya Rahil. Dalam literatur Kristen dikenal dengan Rahel. Si Rahel ini memang luar biasa terkenal cantik banget. Nabi Yakub bilang tuh akhirnya ke pamannya Laban bahwa dia ingin menikah sama Rahel. Akhirnya apa? Laban menjelaskan, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi masalahnya Rahel ini kan masih punya kakak perempuan. Jadi kamu harus nikah dulu sama kakaknya, namanya Laya, atau dalam Kristen dikenal dengan Lea. Nah, nanti kalau kamu sudah nikah sama Laya setelah 7 tahun kerja sama saya nih, kamu boleh deh nanti nikah sama adiknya Laya, yaitu Rahil. Loh, emangnya bisa nikah sama saudaraan, kakak dan adik sekaligus gitu? Nah, ini kalau dalam usul fikih disebut dengan syar'u man qablana, syariat yang berlaku pada zaman nabi-nabi terdahulu. Jadi dulu boleh, tapi ya setelah zamannya Nabi Muhammad, sebagian besar syariat-syariat tersebut, baik itu tentang muamalah, cara ibadah dan lain-lain, tidak berlaku lagi. Karena syariat Nabi Muhammad ini menjadi update dan menyempurnakan syariat-syariat yang sudah ada sebelumnya. Kembali ke soal tadi, akhirnya nikah tuh Nabi Yakub dengan Laya atau Lea dan punya keturunan banyak. Ada Raubin atau biasa juga dikenal dengan Ruben. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dikenal dengan Rubil. Ada juga Syamun, Lawai atau Lewi, ada Yehuda, ada Yashaki dan Zabulon. Oh ya, lupa, waktu nikah dengan Laya nih, ayahnya Laya ini ngasih hadiah seorang budak namanya Zilfa, atau juga ada yang menyebutnya Zalfa. Tujuan utamanya dihadiahi dengan budak ya buat bantuin si Laya. Nah, namanya budak zaman dulu itu kan bisa juga berhubungan layaknya suami istri. Akhirnya dengan Nabi Yakub ini, Zilfa ini punya keturunan. Yang pertama Jad dan yang kedua Asher. Singkat cerita, setelah 7 tahun berumah tangga dengan Laya dan bekerja dengan Laban, akhirnya Nabi Yakub ini menikah dengan wanita yang terkenal cantik yang diidam-idamkannya sejak dulu. Adiknya Laya, namanya Rahil atau Rahel. Waktu nikah, si Rahel ini ayahnya juga ngasih hadiah budak, namanya Balha. Kalau di ajaran Kristen dikenal dengan Bilha. Dari Balha, Nabi Yakub punya keturunan namanya Dan serta Naftali. Sedangkan dengan Rahil, gadis yang diidam-idamkannya sejak dulu ini, perhatikan, ini penting, Nabi Yakub pun akhirnya punya 2 putra, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah,
mereka berdua ini anak ke-11 dan anak ke-12. Jadi paling kecil nih, bungsu. Dan setelah melahirkan Benyamin, ketika Rahil masih dalam keadaan nifas setelah melahirkan, Imam Al-Qurtubi menjelaskan Rahil ini meninggal dunia. Jadi posisi Nabi Yusuf dan Benyamin ini jadi yatim. Karena apa? Karena gak punya ibu. Nah, karena alasan inilah Nabi Yakub itu rasa sayang dan perhatiannya lebih ke Nabi Yusuf. Bayangin aja, sudah lama jatuh cinta sama Rahel. Perjuangan mendapatkannya juga lama banget. Begitu nikah dan melahirkan, malah meninggal. Yatim tuh akhirnya. Mana masih kecil-kecil dan ganteng banget lagi. Oh ya, lupa, ini sekedar untuk diketahui ya. Kita tahu kan Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Yaitu tidak lain kenapa? Karena punya ibu Rahil dan nenek Rifko atau Rebeka. Yang keduanya ini memang waktu itu terkenal cantik banget. Jadi benih cakep itu sudah ada. Nah, karena rasa sayangnya Nabi Yakub kepada Yusuf ini berat banget, maka cemburulah anak-anak dari Nabi Yakub dengan Laya tadi itu, yaitu Yehuda, Lewi, dan lain-lain. Singkat cerita, mereka pengen nih membunuh Nabi Yusuf supaya perhatian dan cinta dari sang ayah itu jatuh kepada mereka. Setelah bikin skenario sedemikian rupa, akhirnya gak jadi dibunuh, tapi sudah sepakat dah dimasukin ke dalam sumur aja dah. Kemudian bajunya Nabi Yusuf ini dikasih darah, kemudian mereka pulang dan bikin kabar hoax kepada Nabi Yakub. Ayah, maaf banget nih, kami gak bisa jaga adik Yusuf. Dia dimakan serigala, mati. Ini buktinya, ada baju yang kena darah-darahnya Nabi Yusuf. Cerita lengkapnya baca deh sendiri deh di surat Yusuf. Nah, disinilah Nabi Yakub sedih banget. Digambarkan dalam Al-Quran, wabyadot ainam. Nabi Yakub kedua matanya menjadi putih, menjadi buta. Karena dua kondisi psikologi. Pertama, minal huzni, dari kesedihan. Dan kedua, wahwa kadhim, menahan perasaan jengkel, campur sedih, campur marah yang tertahan di dalam dada. By the way, kisah yang dibahas tadi namanya sejarah ya, memang ada beberapa versi. Jadi kalau seumpama nanti kamu cross check ada sedikit perbedaan detail, ya wajar. Misalkan kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Nabi Yakub itu nikah sama Laya, tapi setelah Laya meninggal baru deh dia menikah sama si Rahil. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah butanya Nabi Yakub ini? Perhatikan, mata yang menjadi buta, kita tahu bahwa ini adalah wilayah medis. Tapi ternyata penyakit medis itu terkadang tidak disebabkan dari hal-hal yang tampak, tapi bisa juga disebabkan dari kondisi psikologi. Dalam kasus ini dicontohkan karena sebab sedih, wahwa kadhim, dan kadhim menahan jengkel, marah, sedih di dalam dada. Jadi sedih itu boleh, sedih itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan malah bisa berkembang menjadi plus penyakit medis. Urusannya nanti malah panjang kalau kamu harus ke rumah sakit, ngurus BPJS dan lain sebagainya. Dan ini terbukti, coba saja kamu tanya ke dokter. Kebanyakan orang yang terkena asam lambung, kita tahu asam lambung ini adalah wilayah medis, itu rata-rata menimpa orang yang kebanyakan pikiran. Masalahnya ribet bener. Psikologinya ini ada yang kelewat terlalu dalam. Akhirnya asam lambungnya naik dan bikin penyakit. Jadi boleh jadi sad boy, tapi please jangan lebay. Salam tadabbur Al-Quran. Kalau sudah baca, sayang saya tidak paham. Jika kalian